warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat datang ke sekolah ini dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita dan memenuhi persyaratan untuk salah seorang guru kita SD Negeri 12 Pamang, calon guru penggerak tahun 2020. Mudah-mudahan kegiatan kita pagi ini mendapatkan manfaat untuk anak-anak kita masa yang akan datang. Selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan membacakan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kelak nanti. Yang kami hormati saudari kami yang datang dari puskesmas atau yang mewakili, yang kami hormati tokoh masyarakat yang hadir di ruangan ini, yang kami hormati orang tua atau wali murid yang sudah hadir di ruangan kita, dan Bapak Ibu majelis guru beserta tenaga pendidikan SD 12 Pamang yang sudah hadir di ruangan kita ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati dan tak lupa kepada anak kami siswa SD Negeri 12 Pamang yang mewakili yang hadir dalam ruangan ini. Baiklah, pada pagi hari ini yang pertama sekali saya minta maaf setelah kegiatan kita laksanakan pagi tadi, tetapi karena ada yang penting saya harus pergi dulu sekarang tadi kan, dan sekarang baru kita mulai jam 10 lewat 5 menit. Baiklah, pagi ini dasarnya kita melakukan kegiatan ini adalah yaitu di sekolah kita ada satu orang guru calon guru penggerak, dan ini sudah berjalan lebih kurang sudah 7 bulan. Dan hari ini kita rencanakan dulu dan disampaikan oleh ibu tersebut, Ibu Cica Kuswoyo SPDSD, yaitu akan melakukan kegiatan pemetaan aset sekolah SD Negeri 12 Pamang. Nah, inilah yang kita sampaikan pada hari ini, dan nanti kepada Ibu Cica Kuswoyo SPDSD untuk menyampaikan lebih rinci tentang aset di sekolah kita. Kami sebagai kepala sekolah cuma menyampaikan secara umum apa itu yang dimaksud dengan aset tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati beserta anak kami yang sangat kami cintai, nanti kami minta kepada, kalau misal ada anak kami yang akan bertanya, silakan saja kita tanyakan, apalagi kepada dari tim kesehatan kita, puskesmas, dari tokoh masyarakat, dari orang tua atau wali murid, apalagi kepada dari kita Bapak dan Ibu majelis guru beserta tenaga pendidikan, sehingga nanti kegiatan kita pada hari ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua, terutama tentang aset ini. Kami sampaikan bahwa aset yang ada di sekolah ini itu ada 7 macam. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal fisik, dan yang ketiga modal finansial, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal lingkungan alam, yang keenam modal sosial, dan yang ketujuh modal politik. Karena dia 7 ini tidak mungkin kita laksanakan untuk satu kali pertemuan, maka sesuai dengan apa yang direncanakan oleh calon guru penggerak kita itu, kita akan bagi beberapa sesi. Yang pagi ini kita lakukan dulu 2, jadi kurang 1 jam ke depan itu
Dan selanjutnya besok insya Allah kita lebih cepat lagi. Dan terakhir adalah sekarang hari Senin, kemudian hari Selasa, Rabu dan Kamis. Jadi kami minta kita semua yang hadir hari ini untuk dapat meluangkan waktunya mengikuti acara tersebut, yaitu dalam rangka memberikan semacam motivasi, dorongan dan dukungan kepada ibu kita ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita pada hari ini bermanfaat kepada ibu tersebut dan kepada kita semua, terutama untuk anak-anak kita siswa negeri 12 Palembang yang merupakan harapan kita semua, harapan orang tua yang harapan masyarakat agama bangsa dan negara. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak kepala sekolah, rekan-rekan guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, perwakilan dari wali murid, tokoh masyarakat, perwakilan dari kesehatan, dan juga kepada murid-murid yang sangat kami cintai. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sesi diskusi atau musyawarah, di mana yang akan kita perbincangkan di sini adalah mengidentifikasi aset serta kemanfaatannya kepada sekolah kita. Jadi sebelum kita identifikasi apa saja aset yang ada di sekolah, mari kita lihat dulu penjelasan mengenai aset tersebut. Baik, ini adalah sekolah kita, SD Negeri 12 Kelamang, di mana terdapat berbagai macam aset yang sangat luar biasa sekali, yang kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan pembelajaran itu berdasarkan aset yang sudah kita miliki. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melihat apa-apa itu aset sekolah, marilah kita lihat dulu sekolah sebagai ekosistem. Sebenarnya semua sekolah atau semua organisasi yang ada di sekitar kita itu adalah sebuah ekosistem. Termasuk itu adalah SD Negeri 12 Kelamang, di mana ekosistem itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan sekolah. Ya, jadi sekolah kita ini adalah sebuah ekosistem di mana terjadi interaksi antara benda hidup dengan benda tak hidup. Di mana yang benda hidup itu faktor yang disebut dengan faktor biotik, yaitu unsur yang hidup. Sementara unsur yang tidak hidup itu adalah abiotik. Nah, jadi sebuah ekosistem di sekolah kita ini adalah terjadinya interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Di mana yang biotik itu adalah makhluk hidup dan komponen abiotik adalah makhluk mati atau benda mati. Sekarang kita lihat faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah. Misalnya murid merupakan faktor biotik, makhluk hidup. Selain dari itu ada guru, kepala
itu adalah ini ya, murid, kepala sekolah, guru atau staf tenaga kependidikan, pengawas sekolah, masyarakat, dinas terkait dan pemerintah daerah. Itu akan terjadi interaksinya terhadap sekolah kita. Kemudian faktor abiotiknya atau benda hidupnya itu adalah keuangan. Nah, keuangan, sarana dan prasarana serta lingkungan alam. Jadi terjadi interaksi antara ekosistem abiotik dengan biotik. Jadi kalau abiotik saja yang ada di sekolah tanpa didukung oleh komponen abiotik, sekolah tidak akan terlaksana. Nah, yang abiotiknya yang kita perlukan adalah sarana dan prasarana. Kalau sekolah kita tidak ada sarana dan prasarana atau keuangan yang mendukung, berarti sekolah kita tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada yang kita kenal dengan pendekatan. Ya, pendekatan dapat dikatakan sebagai cara pandang atau cara pikir kita melihat sesuatu seperti cara pandang terhadap sekolah. Nah, pendekatan itu ada dua. Ada yang disebut dengan pendekatan berbasis aset, berbasis kekurangan atau masalah, atau yang disebut dengan deficit based approach. Dan ada pula pendekatan berbasis aset. Ya, jadi kedua pendekatan ini sebenarnya sudah kita laksanakan. Kalau pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, kita memandang sekolah kita ini atau cara pandang kita terhadap sekolah itu berpikir kekurangannya saja. Misalnya, kalau kita ingin mengadakan suatu kegiatan, nah kita berpikiran bahwa sekolah kita kurang biaya, atau tenaga kita kurang, atau sarana dan prasarana kita tidak memadai, berarti kita itu berpikir berbasis masalah. Nah, sebenarnya dalam pelaksanaan sehari-hari seperti itulah cara pandang kita. Kita berpikir sesuai dengan masalah. Misalnya ada lomba, keuangan kita tidak mencukupi, atau anak kita tidak kurang kreatif, atau dukungan dari teman-teman yang sejawat kurang. Jadi itu adalah cara pandang yang sebenarnya salah. Nah, jadi ada yang kedua ini adalah pendekatan berbasis aset, yaitu pendekatan berbasis kelebihan, menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan, dalam sekolah kita ini. Jadi selama ini kalau kita berpikir berbasis masalah, itu harus kita rubah menjadi berpikir aset. Apa yang dapat kita manfaatkan di sekolah ini untuk kemajuan sekolah, untuk kemajuan murid-murid yang berpihak pembelajaran berpihak kepada murid, sebenarnya kita harus memakai pendekatan berbasis aset. Nah, misalnya aset yang ada di sekolah, sangat banyak sekali aset yang ada di sekolah. Misalnya aset manusia. Manusia yang ada di sekolah kita ini seperti kepala sekolah sudah sertifikasi, sudah S1, atau teman-teman guru kita sudah ada juga yang sertifikasi, ada yang CGP. Itu adalah aset yang sangat luar biasa sekali. Nah, jadi yang selama ini kita memandang sekolah itu berpikir masalah, kita rubah lagi menjadi pendekatan berbasis aset. Apapun sarana dan prasarana, keuangan yang kurang memadai, nah itu kita tidak boleh lagi memikirkan masalah-masalah. Kita harus merubah mindset kita menjadi kekuatan. Apa kekuatan yang ada di sekolah kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah dia 7 aset utama atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, ketujuh aset ini akan kita bahas satu persatu, akan kita diskusikan secara kolaborasi dengan seluruh komponen yang sesuai dengan kepentingan sekolah, seperti wali murid, tokoh masyarakat, perwakilan murid, dan dinas terkait lainnya. Nah, kita lihat yang pertama adalah modal manusia. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi siapa saja yang berperan dalam sekolah kita ini. Siapa saja manusia yang berperan
juga akan kita diskusikan apa saja visi-visi yang ada di sekolah kita, baik itu bangunan maupun sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga ada aset finansial. Itu adalah aset yang mendukung keuangan kita. Apa saja keuangan atau finansial yang mendukung proses pendidikan kita di sekolah ini. Kemudian yang keempat adalah modal agama dan budaya. Apa saja kegiatan keagamaan atau budaya yang sudah menjadi aset sekolah kita, nanti akan kita identifikasi. Kemudian yang kelima ada modal lingkungan alam. Lingkungan kita ini adalah aset terbesar. Seperti misalnya sawit. Sawit sangat merupakan aset yang besar bagi SD Negeri 12 Mamang. Kemudian ada kolam. Jadi kita manfaatkan aset tersebut untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian ada lagi yang keenam adalah modal sosial. Modal sosial itu adalah interaksi antara seluruh komponen yang ada di sekolah. Apa saja nanti bentuknya akan kita bahas. Kemudian yang ketujuh adalah modal politik. Di sini yang modal politik di sini bukan maksudnya ada partai atau partai politik yang datang ke sekolah kita ini, bukan seperti itu. Apa saja kebijakan yang ada di sekolah yang mempengaruhi seluruh komponen sekolah itu disebut dengan modal fisik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertama ini kita akan membahas dulu modal manusia dan modal sosial. Besok insya Allah kita lanjutkan 2 modal lagi sampai 4 kali pertemuan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita lihat dulu modal manusia. Jadi siapa saja atau apa saja yang ada modal manusia yang ada di sekolah kita ini, kemudian manfaatnya terhadap sekolah. Mari kita mulai sesi diskusi kita. Mari kita identifikasi modal manusia yang ada di sekolah kita ini dan apa kemanfaatannya terhadap sekolah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin mengusulkan pendapat apa saja yang termasuk ke dalam modal manusia. Di sini saya contohkan yang pertama yang termasuk modal manusia itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah. Di mana kepala sekolah itu asetnya itu adalah beliau sudah memiliki sertifikat pendidik atau sertifikasi, kemudian sudah S1, dan apa kira-kira manfaat kemanfaatannya terhadap sekolah. Apa kira-kira kemanfaatan kepala sekolah terhadap kemajuan sekolah? Silakan Bapak Ibu kalau ingin ada yang menanggapi. Ya, silakan Ibu Mimi. Terima kasih kepada Ibu juga yang telah memberikan kesempatan. Mungkin pemanfaatan aset sekolah dan nampaknya pada murid dari kepala sekolah sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan, ya, sebagai leader, manajer, dan supervisor di luar sekolah. Ya, penyelenggara pendidikan sebagai leader sama dengan pemimpin, ya. Kemudian sebagai manajer dan supervisor serta supervisor. ya. Jadi bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan atau yang ingin menanggapi bahwa kepala sekolah itu kemanfaatannya terhadap kemajuan sekolah dia adalah sebagai penyelenggara pendidikan, merupakan pimpinan tertinggi di sekolah, sebagai leader atau
tanggapi sebelum kita masuk ke modal aset manusia berikutnya? Sudah pas? Ya, sudah pas. Jadi, modal manusia yang pertama adalah kepala sekolah dengan kemanfaatannya sebagai penyelenggara pendidikan, sebagai leader, sebagai manajer, dan sebagai supervisor. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang termasuk modal manusia? Ya, silakan. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin berpendapat? Silakan Ibu Esi. Tenaga pendidik misalnya Bu, Ya. tenaga pendidik atau guru yang Guru ya. guru Kemudian tenaga kependidikan misalnya tata usaha ya, tata usaha atau tenaga administrasi. Apa kira-kira kemanfaatannya bagi kemajuan sekolah? misal di tenaga pendidik Ya. mampu melayani dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga profil pelajar Pancasila dapat diwujudkan. Ya, sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid itu adalah guru. Kemudian apa lagi, Bu? Tenaga kependidikannya atau tata usaha. Misalnya seperti memfasilitasi kegiatan sekolah Ya. yang berhubungan dengan administrasi sekolah. Ya, kalau tata usaha itu tugasnya adalah menyelesaikan semua administrasi sekolah. Itu kemanfaatannya. Kemudian apa lagi kira-kira selain dari kepala sekolah dan guru? Bisa juga kita masukkan di sini murid ya, atau yang ketiga penjaga sekolah ya, penjaga sekolah. Apa kira-kira kemanfaatannya bagi sekolah? Menjaga keamanan sekolah, kebersihan sekolah, Ya, bagaimana bunyinya? Silakan. untuk menjaga keamanan sekolah serta kebersihan lingkungan sekolah kita, Bu. Ya, sebagai menjaga keamanan dan kebersihan. Jadi itulah kemanfaatan penjaga sekolah bagi sekolah kita. Ada lagi kira-kira selain dari itu? Komite ya, komite sekolah. Kemudian ada lagi murid, orang tua ya, orang tua murid. Kemudian ada murid. Nah, murid itu apa kira-kira kemanfaatannya bagi sekolah? Ya, silakan Ibu Leni. Apa kira-kira kemanfaatan murid bagi kelangsungan sekolah? Ya, terima kasih Bu Tika. Ya, Kalau menurut saya, kemanfaatan siswa bagi hasil sekolah itu siswa yang heterogen dengan berbagai potensi yang dimiliki ya. dan manfaat bagi kemajuan sekolah di bidang akademik dan non akademik. Ya, kita tahu bahwa siswa adalah heterogen. Heterogen di sini adalah siswa kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Sehingga dengan potensi yang berbeda-beda itu bisa mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi gurulah yang akan membimbing murid tersebut sehingga mencapai pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ada lagi selain dari itu? Terus ada yang ingin ditanggapi? Sudah kira-kira? Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa modal manusia itu ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikan atau TU, ada penjaga sekolah, komite, orang tua
siswa atau wali murid dan siswa itu sendiri. Nah, jadi itu kira-kira model manusia yang ada di SD Negeri 12 Wamang beserta kemanfaatannya bagi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Baiklah, mari kita masuk model yang kedua, yaitu modal sosial. Di mana modal sosial di sini, apa kira-kira bentuk interaksi sosial yang ada di lingkungan sekolah kita ini, baik itu tenaga pendidiknya ataupun siswanya, yang sudah kita laksanakan di sekolah kita itu merupakan aset modal sosial. Ada yang ingin menanggapi? Kira-kira apa saja modal sosial yang sudah ada di sekolah kita? Silakan, Bu Ros. Modal sosial yang telah ada di sekolah kita ini, yang pertama kegiatan bakti sosial dan gotong royong. Ya, gotong royong. Ya, gotong royong itu biasanya kita laksanakan satu kali dalam sebulan. Nah, gotong royong atau bakti sosial ya. Bakti sosial. Kemudian yang kedua, apalagi kira-kira apa Ibu? Ya, berimpak ya, berimpak. Nah, ini adalah sangat luar biasa sekali manfaatnya bagi murid kita. Kalau kita sudah mengajar anak berimpak dari sejak dini, maka untuk selanjutnya mereka akan terbiasa untuk membantu orang lain. Itu akan sangat berdampak sekali kepada pendidikan murid kita yang berpihak kepada murid. Kemudian yang ketiga, adakah yang lain kira-kira? Iya, melihat teman yang sakit. Nah, itu sudah menjadi budaya atau kebiasaan yang ada di sekolah kita. Nah, itu juga merupakan aset sosial. Jadi jika ada teman yang sakit, kira-kira sudah 3 hari dia tidak hadir, maka teman yang lain akan melihat. Ya, akan melihat. Itu adalah modal sosial juga. Kemudian adakah yang lain? Budaya 5S. Apa kira-kira itu budaya 5S? 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, itu juga sudah membudaya di sekolah kita. Jadi itu juga termasuk modal sosial. Nah, jadi apa kira-kira kemanfaatan dari semua modal sosial yang ada di sekolah kita ini? Apa kira-kira manfaatnya bagi pendidikan kemajuan sekolah kita? Ya, silakan Pak. Untuk meningkatkan keterampilan dalam berrelasi, berteman, dan menjadi kepemimpinan bagi murid sendiri. Kemanfaatannya itu meningkatkan keterampilan berrelasi, berarti berhubungan, berinteraksi antara seluruh komponen yang ada di sekolah, baik itu antar murid maupun guru atau seluruh komponen yang ada di masyarakat. Di sekolah kita maksudnya, apakah itu wali murid dengan guru, wali murid dengan murid, atau tokoh masyarakat juga. Berarti keterampilan berrelasi. Kemudian ada lagi selain dari itu kira-kira bisa juga meningkatkan hubungan hubungan sosial yang lebih tinggi atau saling peduli. Nah, misalnya yang berimpak tadi manfaatnya meningkatkan rasa peduli antar siswa kita. Ya, itu juga termasuk manfaat meningkatkan rasa peduli. Nah, dari 2 aset yang sudah kita bahas, baik itu modal manusia maupun modal sosial, serta kebermanfaatannya, adakah di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan
atau menanggapi atau memberikan saran dari diskusi kita ini. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Cica Kuswoyo yang telah mendirikan paparan acara kita bersama tentang pemetaan aset, yaitu manusia, dan yang keduanya adalah modal sosial. Nah, perlu kami tambahkan sedikit di sini Ibu Cica Kuswoyo. Iya Pak. Tentang modal manusia tadi. Iya. Salah satunya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah sebagai leadership, kemudian tadi kan? Iya Pak. Leadership, kemudian manajer, supervisor. Iya. Dan perlu kita ketahui bersama apa yang dimaksud dengan kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai supervisor, dan kepala sekolah sebagai leadership. Nah, karena nanti kan kami sampaikan di awal tadi, kalau guru penggerak itu dia muaranya nanti bisa saja jadi seorang kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah sebagai leadership, bagaimana caranya? Nah, untuk itu kalau seorang kepala sekolah itu dia sebagai leadership itu adalah mempengaruhi, memotivasi atau mengarahkan misalnya guru untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, nanti kalau kita misalnya jadi kepala sekolah, bagaimana kita mempengaruhi guru tersebut, bagaimana kita memotivasinya sehingga dia mau berbuat untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Yaitu mencapai visi dan misi sekolah kita. Ini untuk tambahannya sehingga kita mengerti nanti kalau kepala sekolah itu menyampaikan tujuan kita ini, maka kita harus bergerak secara bersama-sama. Yang kedua sebagai manajer. Bagaimana kepala sekolah itu mengelola sumber daya yang ada di sekolah kita ini. Manajer dia. Apa sumber daya kita sudah sampaikan tadi. Ya, sumber daya kita yang ada di sekolah. Sehingga apabila dikelola itu dengan baik, maka sekolah itu akan mencapai tujuannya, yaitu warnanya tetap kepada visi dan misi sekolah. Yang terakhir adalah supervisor. Nah, sebenarnya supervisor ini wajib kita lakukan, seorang kepala sekolah harus melakukan. Apa itu? Yaitu mengawasi sebuah atau dia mengawasi pekerjaan seluruh perapan itu guru yang ada di sekolah itu harus diawasinya. Salah satu cara mengawasinya adalah melakukan supervisi di sekolah tersebut. Inilah yang kami harapkan nanti kepada Ibu Cica Kuswoyo sebagai calon guru penggerak. Jadi kepala sekolah itu adalah sebagai leadership. Kalau tidak punya leadership, kita nanti itu tujuan pendidikan kita di sekolah akan susah kita capai. Yang kedua adalah manajer dan supervisor. Mungkin itu sebagai tambahan kepada calon guru penggerak kita. Dan dengan tambahan tersebut bermanfaat untuk ibu tersebut. Terima kasih. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan tanggapan ataupun penjelasan terhadap modal-modal yang ada di sekolah kita seperti modal manusia ataupun modal sosial. Di mana modal manusia itu salah satunya adalah kepala sekolah yang kemanfaatannya sebagai penyelenggara, sebagai leader, di mana leader itu adalah sebagai pemberi motivasi kepada peserta didik dan tenaga kependidikan atau pendidiknya. Kemudian sebagai leader itu adalah sebagai pemimpin, dan sebagai manajer itu adalah mengelola. Jadi seorang kepala sekolah harus mampu mengelola semua komponen yang ada di sekolah. Dan yang terakhir sebagai supervisor, yaitu mensupervisi, melakukan supervisi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi seorang kepala sekolah itu harus mampu memanfaatkan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah
terima kasih sekali kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, apakah ada tanggapan? Bagaimana Ibu Sisi? Sudah pas? Ya, kalau sudah pas, alhamdulillah. Jadi pada pertemuan sesi ini kita cukupkan saja sampai di sini dulu. Baru kita lanjutkan besok untuk dua modal berikutnya. Jadi sebelum kita tutup, yang termasuk kepada modal manusia itu adalah kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, penjaga sekolah, komite, orang tua, dan murid itu sendiri. Orang tua murid maksudnya. Kemudian termasuk kepada modal sosial, ada gotong royong atau kerja bakti sosial, berinfak, melihat teman yang sakit, atau bisa juga melihat orang tua melayat, orang tua murid yang meninggal. Ada budaya 5S. Yang insya Allah semua aset, baik itu modal manusia maupun modal sosial, kita harus berpandang lagi, berubah cara pandang kita berpikir aset. Jadi semua yang ada di sekolah ini adalah aset yang sangat luar biasa. Jadi harus kita manfaatkan. Jangan lagi kita berpikir masalah, apa yang kurang, apa yang tidak ada, apa yang tidak aktif, apa yang pokoknya yang kesulitan, yang tidak berjalan dengan lancar. Itu seharusnya kita rubah pola pikir kita menjadi berpikir aset. Apapun yang ada di sekolah kita demi kemajuan harus kita manfaatkan. Jangan kita berpikir kekurangan lagi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kurang biaya lah, kurang guru lah, atau kurang anak murid kita kurang mampu atau kurang kreatif. Jangan kita pikirkan itu. Kita mengolah semua aset yang ada di sekolah ini supaya bisa memberdayakan murid, bisa meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apapun itu, walaupun sederhana mungkin kita berdayakan semua aset ini. Nah, cukup sekian dulu pertemuan kali ini, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.